وعلى رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم أما بعد. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada seluruh dan segenap jamaah Majlis PT Yanmar rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di majlis yang mulia ini, di dalam acara yang mulia. Barusan kita membaca Al-Quran atau ayat-ayat yang mulia di bulan yang mulia, yaitu bulan kelahiran Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya pada sore hari ini kita akan membahas sedikit tentang riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena momennya berkaitan dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan yang akan datang baru kita lanjutkan lagi kajian risalah jamiahnya, kajian yang membahas tentang akidah ataupun fikih dan tasawuf. Tinggal diulang-ulang aja pelajaran yang kemarin, sayang kalau yang kemarin udah pada hilang, tentang bab airnya, tentang bab wuduknya, fardu-fardu wuduknya yang membatalkan wuduk dan lain sebagainya. Nah, karena sekarang ini memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alangkah baiknya kita mengenal siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di mana-mana tempat diadain maulid, apalagi setelah 2 tahun belakangan maulid susah diadain, gara-gara si Covid ya, susah diadain. Nah, makanya sekarang alhamdulillah di mana-mana tempat antusias untuk merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diadakan, di musolanya, di masjidnya, di rumah-rumahnya, di lapangannya, di mana-mana tempat. Mudah-mudahan ini bukan cuma lapar mata kalau kata orang puasa. Orang puasa kan lapar mata, begitu pengen buka apa aja dibeli. Minuman nggak cukup satu, es tehnya dibeli, es kelapanya dibeli, kolaknya dibeli, sirupnya dibeli, macam-macam. Begitu kena air putih selesai, nggak diminum yang lain. Mudah-mudahan jangan cuma lapar mata, di mana-mana tempat ngadain maulid, di musolanya, di masjidnya, di lapangannya, di PT-nya, di mana-mana tempat ngadain maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa itu semua? Tujuannya agar kita mengenal Nabi, agar kita mengenal Nabi. Makanya buat panitia-panitia yang ngadain maulid tanggung jawab. Sebab yang hadir ke acara maulid, yang nyumbang untuk mensukseskan acara maulid tersebut, yang membantu juga, mereka ngadain maulid itu berharap biar mereka semakin kenal sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang kita ngadainnya acaranya udah yang penting mah rame, yang penting mah seru, terserah dah acaranya, mau orang pada ngerti juga, mau kagak ngerti juga, yang penting ketawa. Kadang-kadang pengen nyari yang begitu. Nah, tanggung jawab tuh yang ngadain acara maulid. Mereka yang membantu dengan hartanya, membantu dengan tenaganya, dengan pikirannya yang hadir, mereka datang jauh-jauh itu untuk agar mereka mengenal siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Kalau kita kenal sama Nabi, pasti bakal cinta. Siapapun kita, mau ahli ibadah, mau ahli maksiat, mau orang fasik, bahkan orang kafir sekalipun, kalau benar-benar kenal sama Nabi dari sumber yang benar, dengan hati yang jernih, pikiran yang sehat, dia kenal Nabi benar-benar, pasti cinta siapapun dia. Sebab manusia itu condongnya kepada kebaikan, tabiatnya itu demen sama kebaikan.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik fisiknya maupun akhlaknya, semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebaikan di atas kebaikan. Jadi nggak mungkin ada orang yang benar-benar kenal Nabi terus nggak cinta, nggak mungkin, nggak mungkin. Jangan jauh-jauh, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja, itu orang-orang kafir yang tetanggaan sama Nabi, yang kenal sama Nabi, mereka itu bukannya nggak demen sama Nabi, mereka itu demen sama Nabi. Tapi karena mereka gengsi, mereka nggak mau kedudukannya hilang. Para tokoh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan abu-abu yang lainnya, ya, itu mereka nggak mau beriman kepada Nabi bukan karena Nabi itu nggak sempurna, enggak. Mereka mempercayai bahwa Nabi itu orang yang baik. Buktinya orang-orang kafir Mekah itu, orang-orang kafir Mekah itu kalau punya barang berharga nitipinnya sama Nabi, padahal dia nggak beriman, padahal dia musuhin Nabi, tapi kalau nitip barang-barang berharganya itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab mereka tidak menemukan satu orang pun yang dapat dipercaya, yang lebih amanah, yang lebih baik daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai barang-barangnya itu dititipin sama Nabi, walaupun mereka memusuhi Nabi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya, disimpenin sama Nabi. Makanya begitu hijrah, kalau kita belajar sirah sejarah Nabi, begitu Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi sebelum hijrah mesen dulu sama Sayyidina Ali, wahai Ali, nanti kalau anda udah hijrah ke Madinah, ente jangan hijrah dulu, balikin dulu tuh barang-barang titipan punya musuh-musuh kita. Bayangin, musuhnya nitip barang berharganya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka senang sama Nabi. Mereka percaya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang baik, cuman mereka nggak mau beriman. Makanya orang yang benar-benar kenal Nabi, siapapun kita pasti bakal cinta. Kalau kita udah cinta, kita bakal enteng untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kita sekarang jauh dari Nabi? Akhlak pada bejat, anak kurang ajar sama orang tuanya, orang tua kagak memperhatikan hak-hak anaknya, istri kurang ajar sama suami, suami kagak menjalankan hak-haknya kepada istrinya, semua akhlaknya bejat. Kenapa? Karena jauh dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok bisa jauh dari akhlak Nabi? Karena nggak kenal siapa Nabi. Kalau kenal Nabi, pasti bakal cinta kepada Nabi. Kalau udah cinta sama Nabi, bakal gampang untuk mentaati baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Innal muhib liman yuhib muti. Karena sesungguhnya orang kalau udah cinta, dia bakal taat. Jangankan disuruh. Orang kalau udah cinta nggak pakai disuruh aja taat. Jangan jauh-jauh udah ngefans dah. Kita ngefans nih sama artis, sama penyanyi, sama pemain sepak bola dah. Itu ngikutin gaya-gayanya, walaupun kagak pantas ya. Walaupun kagak pantas gitu. Orang bule misalkan, wah ngelihat nih penyanyi keren, rambutnya dipirang-pirangin, wah kupingnya ditindik-tindikin, tatonya ngikutin pakai tato, karena cinta sama tuh artis atau tuh penyanyi, walaupun sebenarnya kita kagak pantas. Dan dia yang kita fansin kulitnya putih, pakai tato, tatonya juga tato mahal. Nah kita tato dari hadiah permen karet kali ya, dipakai, udah gitu badannya dekil, udah kayak bukan tato, kayak daki kelihatannya jadinya. Iya, kenapa? Karena cinta, nggak pakai disuruh juga. Itu artis, itu penyanyi kagak nyuruh sama fansnya buat ngikutin, kagak nyuruh. Tapi karena ngefans, karena cinta bakal ngikutin. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau cinta tersebut kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa cinta? Harus kenal. Makanya diadakan maulid di mana-mana untuk mengenalkan umat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di momen ini, karena bertepatan udah masuk ke bulan Rabiul Awal, risalah jamiah nanti kita lanjutin di pertemuan selanjutnya. Pada sore hari ini kita membahas dulu sejarah singkat daripada sejarah hidupnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedapatnya. Jam berapa nih maghrib? Ada nggak di sini? Berapa tuh? 49. Sedapatnya ada ya. Sedapatnya sejarah singkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita tahu tuh. Kita hadir maulid ke sono, hadir baca rawi di sini, di sono, itu kan sejarah Nabi. Kalau orang yang ngerti mah kadang sampai nangis-nangis kedengarannya karena paham. Tapi ada juga kadang orang-orang yang kagak ngerti ikut nangis.
nggak tahu kesemutan kali kakinya ya, apa kelamaan kali bacanya, apa lapar kali, lapar banget ini belum kelar-kelar baca maulidnya, qasidah lagi, mending suaranya enak gitu, nangis-nangis dia, disangka khusyuk padahal pengen buru-buru selesai. Nah itu rawi-rawi maulid-maulid, apapun maulidnya, mau Syaraful Anam, mau Maulid Barzanji, mau Maulid Dibai, mau Maulid Simtuduron, mau Dia Ulami, semuanya menjelaskan sejarah bagaimana kelahiran Nabi Muhammad SAW, guna untuk mengenalkan kita kepada Nabi. Disebutin Nabi SAW dari awal cahayanya aja udah sempurna. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yufsiku dima'a wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di Al-Baqarah disebutin tuh saat Allah menciptakan Nabi Adam, itu malaikat-malaikat nanya sama Allah, ya Allah, apa yang kau ciptakan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menciptakan manusia untuk mereka nanti hidup di alam dunia, di muka bumi. Malaikat heran, ya Allah, ngapain manusia yang tinggal di bumi? Mau nanti manusia ngerusak bumi? Nanti mereka bakal menumpahkan darah, mereka bakal bikin kehancuran, karena emang sifatnya manusia begitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni a'lam ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui wahai para malaikat. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, itu malaikat masih protes lah istilah kasarnya, nanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu ngelihat cahaya Nabi Muhammad SAW, malaikat pada heran. Kilah wah Adam, apakah ini cahaya yang nanti bakal jadi Nabi Adam? Karena cahayanya indah, cahayanya bagus. Malaikat kaget, terheran, terkesima, kesemsem bahasa kitanya mah ya, kesemsem. Ngelihat itu cahaya. Kilah wah Adam, apakah itu Nabi Adam? Qala Adam bihi uniluhu a'lal maratib. Kata Allah Subhanahu wa taala, justru Adam bisa mendapatkan kedudukan yang mulia gara-gara dititipin ini cahaya. Jadi cahaya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dititipkan dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, terus turun menurun sampailah lahir Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Apakah itu Nabi Adam? Bukan, kata Allah. Justru Nabi Adam bisa mendapatkan kedudukan yang mulia gara-gara dititipin cahaya tersebut. Qila huwa Nuh, apakah itu Nabi Nuh? Qala Nuhu yanju minal gharaqi, justru Nabi Nuh gara-gara dititipin cahaya tersebut dia diselamatkan dari banjir bandang yang menimpa umat yang tidak beriman kepadanya. Qila huwa Ibrahim, apakah itu cahaya Nabi Ibrahim? Bukan, kata Allah. Justru Nabi Ibrahim gara-gara dititipin itu cahaya, akhirnya Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar oleh Raja Namrud. Terus ditanya lagi, siapa terus kalau begitu? Itu adalah cahaya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dari cahayanya aja udah luar biasa, dari cahayanya aja udah indah. Dititipin tuh ke sulbinya Nabi Adam, dititipin lagi terus turun menurun ke Nabi Nuh, terus ke Nabi Ibrahim, terus turun menurun sebagaimana yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabda, ana khiyar min khiyar khad kharajtu, aku dipilih oleh Allah dari orang terpilih sampailah aku lahir. Jadi dari orang-orang yang soleh semua, dari orang-orang yang baik semua nasabnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dipilihin dari bangsa yang terbaik, bangsa Arab, dari suku yang terbaik, suku Quraisy. Dari suku Quraisy dipilihin yang keluarga yang paling terbaik, dari keluarga yang paling terbaik dipilihinlah Abdullah, ayah daripada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Saat Abdullah dititipin cahaya Nabi Muhammad SAW dalam sulbinya, itu ayah Rasulullah Abdullah kelihatan gantengnya luar biasa, sampai-sampai wanita-wanita Mekah itu pada genit sama Abdullah ini, pada ngelihat Abdullah, wah kepikiran, nggak bisa tidur, nggak pakai digalauin, nggak pakai di apa gombal-gombalin, nggak pakai, ngelihat doang udah pada kesemsem, udah orang nggak bisa tidur, pada demen wanita-wanita Mekah ketika Abdullah dititipkan cahayanya Nabi Muhammad SAW, ayahnya. Tapi begitu nikah sama ibundanya Siti Aminah, ibunda Nabi SAW, ketika Aminah hamil, maka cahaya tersebut pindah ke kandungannya Aminah. Abdullah udah nggak kelihatan lagi gantengnya, sampai wanita-wanita Mekah yang waktu itu demen, nyesel ada demen sama dia karena nggak kelihatan gantengnya begitu. Hamil
ibundanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tashku minhu alama wala ilala, nggak ngerasain, ibundanya Nabi nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain keganggu, nggak ngerasain capek saat mengandung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda sama kita, sesoleh apapun kita, seberbakti apapun kita sama orang tua kita, sebaik apapun kita sama orang tua kita, waktu dalam kandungan mah tetap kita ngerepotin orang tua kita. Mau tidur ke kanan ribet, mau tidur kiri ribet, apalagi tengkurap kagak bisa orang hamil, ya nggak bisa. Mau sesoleh apapun kita, waktu dalam kandungan ngeribetin orang tua kita, tapi enggak dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahir, dan waktu itu wanita-wanita yang hamil bebarengan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu masih di kandungan, itu wanita-wanita Mekah yang hamil lahirnya semuanya lelaki karena keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat bihamliha bigulam. Semua wanita yang hamil bebarengan saat itu lahirnya semuanya laki-laki semua karena keberkahan daripada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Abdullah. Abdullah punya ayah Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Nu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Mudnikah bin Khuzaimah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Tuh nasab minimal yang kita harus apalin dari Nabi sampai Adnan. Tentu orang-orang mulia semua tuh. Ayahnya orang mulia, kakeknya Abdul Muttalib juga orang mulia. Nama aslinya Abdul Muttalib ini Syaibatul Hamad. Aslinya namanya Syaibatul Hamad. Syaibatul Hamad itu apa ya? Syaibah itu uban. Hamad itu yang terpuji, sebab waktu masih kecil udah kelihatan ubannya. Syaibatul Hamad, kakeknya Nabi. Kenapa dijulukinnya Abdul Muttalib? Sebab kakeknya ini punya paman namanya Muttalib. Nah, kakeknya ini suka ngikut-ngikut sama Muttalib, pamannya ini suka dibawa-bawa kemana, kalau lagi dagang kemana, sampai orang-orang Mekah itu nganggapnya itu budaknya, Abdul Muttalib, budaknya Muttalib, padahal bukan, ponakannya, namanya Syaibatul Hamad. Punya anak namanya Abdullah, ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tokoh Mekah. Tokoh Mekah. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, saat beliau dilahirkan di tahun gajah di bulan Rabiul Awal pada hari Senin sebelum fajar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin di bulan Rabiul Awal pada tanggal 12 di waktu sebelum fajar, sebelum waktu subuh, sedikit lagi pengen subuh itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Nah, tahun tersebut disebut dengan tahun gajah, sebab di tahun tersebut pernah terjadi peristiwa diserangnya Ka'bah oleh pasukan gajah Raja Abraha. Jadi saat itu tahun belum ada patokannya, tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga belum ada. Jadi dari Muharram sampai Dzulhijjah di 12 bulan itu diulang-diulang. Di setiap tahun kalau ada momen besar, tahun tersebut dijulukin tahun itu. Begitu. Makanya di tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dijulukin tahun gajah, sebab di tahun tersebut pernah terjadi peristiwa diserangnya Ka'bah oleh pasukan gajah Abraha. Tahun sebelumnya mungkin ada terjadi misalkan kejadian banjir, berarti dikenalnya tahun sebelumnya tahun banjir. Di sebelumnya lagi misalkan tahun apa, misalkan kayak kita 2004 dikenalnya tahun tsunami misalkan. Jadi nggak ada 2004, dulu belum ada tuh penetapan tahun. Jadi setiap tahun itu dijulukin dengan tahun kejadian terbesar di tahun tersebut. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau lahir di tahun tersebut pernah terjadi peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah. Saat itu Abraha datang mau menyerang Ka'bah, mau ngancurin Ka'bah. Masuk kota Mekah dengan pasukan gajahnya yang begitu wibawa, orang-orang nggak ada yang berani ngehadang. Abraha bilang, siapa tokoh di sini? Siapa pemimpinnya? Siapa rajanya di Mekah sekarang? Dibilang sama warga situ, Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW, belum lahir waktu itu Rasul. Abdullah, mana orang yang panggil? Jadi Raja Abraha begitu masuk Mekah tuh dijarah-jarahin, hewan-hewan ternak, ontak-ontaknya orang-orang Mekah diambil-ambilin semua. Begitu dipanggil, Abdullah, ente rajanya, ente tokohnya di sini, ente pemimpinnya sini, ya. Ane mau nyerang Ka'bah sekarang, ane mau hancurin untuk Ka'bah. Kata Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW, silahkan, yang penting onta aneh dikembaliin dan onta warga aneh juga dikembaliin.
Ini Abraha kaget, ente bagaimana? Seorang raja, seorang pemimpin, seorang tokoh Mekah, masa Ka'bah mau kita hancurin, ente malah merhatiin kepentingan pribadi, malah mentingin onta ente sendiri? Kata Abdullah, iya, kalau onta itu milik saya yang bertanggung jawab atas onta itu, saya pemiliknya. Tapi kalau Ka'bah udah ada pemiliknya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang dulu, walaupun sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mempercayai adanya Allah. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulanallah, mereka akan berkata bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir waktu itu, mereka percaya adanya Tuhan, percaya ada Allah, tapi nggak mau beriman kepada Nabi, nggak mau ikut aturan Nabi, nggak mau ikut syariat Nabi. Mereka percaya adanya Allah, tapi mereka juga menyembah berhala-berhala. Tapi kalau Abdullah nggak, cuma percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau Abdullah, kalau ente pengen nyerang Ka'bah silahkan, soalnya Ka'bah udah ada yang punya, yaitu Allah. Kalau onta ini punya aneh, silahkan ente kalau mau nyerang Ka'bah. Berangkat Abraha, begitu pengen diserang, ini gajahnya Abraha duduk nggak bisa jalan, dipukul-pukulin, dipecut-pecutin, tetap nggak bisa jalan. Pasukan yang lainnya juga nggak bisa jalan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan burung ababil. Dalam surat apa tuh? Al-Fil ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirimin tuh tayran ababil, burung ababil yang membawa batu-batu, tarmihim bi hijaratin min sijil. Dilemparin batu-batu dari sijil neraka. Padahal batunya kecil. Tapi begitu batu kena setiap pasukan, itu pasukan ka'asfi ma'kul, seperti daun-daun yang digigit atau dimakan sama ulet. Jadi kena langsung hilang sedikit demi sedikit jadi debu. Habis semua pasukan Abraha. Nah, makanya tahun tersebut disebut dengan tahun gajah, tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun tersebut, di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, waktu sebelum fajar. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, itu bercahaya kota Mekah. Sampai-sampai ibunya itu bisa ngelihat bangunan-bangunan orang-orang Rum. Jadi orang-orang Rum itu dulu mereka orang-orang inilah yang maju, yang modern. Bangunan-bangunannya bagus-bagus. Dari Mekah bisa kelihatan saking bercahayanya saat pagi tersebut, saat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahir dalam keadaan sujud, makhulan, matanya udah ada celaknya, udah ada sifatnya, makhtunan, udah dikhitan, udah disunat, maqtu'as surrah, apa namanya, tali pusarnya udah putus, sempurna, fisiknya luar biasa. Sampai-sampai dalam qasidah disebutkan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan nggak ada sedikit pun kekurangan, semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki sempurna, perfect. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan saking sempurnanya Nabi, seakan-akan Nabi itu mesen, pengen mata yang model begini, pengen alis yang model begini, nggak perlu pakai pensil alis, nggak perlu, udah sempurna. Kayak mesen, matanya pengen yang begini, bulu matanya pengen yang begini, alisnya pengen yang begini, kupingnya pengen yang begini, mukanya pengen yang begini, tubuhnya pengen yang begini, postur tubuhnya begini, suaranya pengen yang begini, seakan-akan mesen, saking sempurnanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sempurna, kulitnya sempurna, rambutnya sempurna. Kalau kita jelasin secara detail kepanjangan, waktunya udah pengen habis ya. Disebutin tuh di kitab-kitab, dan yang disebutin di kitab-kitab riwayat-riwayat dari sahabat itu cuman yang bisa diungkapkan oleh sahabat. Sebetulnya yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari itu semua. Wa in kanati al-sunnah tafi bi mi'syari awsafi dzalikal mausuf, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Maulid Simtud Doror, walaupun sebetulnya lisan ini dan tulisan ini nggak bisa mengungkapkan secara detail bagaimana kesempurnaan Nabi, tasywiqan lisamiin, cuman aja aneh ngarang maulid ini cuman biar merangsang, menumbuhkan rasa rindu umat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sempurna, luar biasa, fisiknya sempurna. Jangankan yang baik-baik, yang dianggap jorok sama orang aja, sama orang biasa, di diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak jorok. Ludah jorok di orang biasa, jorok, mau ente diludahin? Kalau mau, jorok. Apalagi habis makan jengkol ya pakai masker, wow mantep banget.
Mantep banget zaman-zaman corona tuh ya, pengalaman pribadi ya gitu. Kalau lu dari orang biasa itu jorok, tapi enggak dengan Nabi SAW. Sahabat ada yang lagi perang, kena panah, diludahin sama Nabi, sembuh. Coba kita ludahin, yang ada ribut kita ya, bukan sembuh sama tuh orang. Diludahin sembuh sama Nabi SAW. Terus keringatnya Nabi bau misik, minyak wangi. Mungkin waktu itu minyak wangi yang paling wangi ya. Sampai pernah Ummu Salamah, Nabi lagi tidur, keringatnya itu diambilin. Nabi sadar, ini ngapain? Anda mau ambil keringat engkau wahai Rasul. Kenapa? Soalnya Anda nggak pernah nyium wangian yang paling wangi kecuali yang keluar dari tubuhmu. Jadi keringatnya Nabi wangi banget, nggak pakai minyak wangi lagi, nggak pakai. Siti Aisyah tuh kalau Nabi SAW pulang dari dakwah dielapin sama Siti Aisyah, dicium-ciumin. Coba kalau begini kita habis main bulu tangkis gitu suruh ya habis main futsal suruh gitu, mabok-mabok yang ada. Beda dengan Nabi SAW, semuanya sempurna. Jangankan yang bersih-bersih, yang jorok-jorok aja di orang biasa sempurna Nabi SAW. Sampai-sampai orang-orang kafir itu nggak pernah ada yang menghina fisiknya Nabi. Orang-orang kafir Quraisy nggak ada satu orang pun yang bisa menghina fisiknya Nabi. Soalnya nggak ditemuin satu kekurangan pun. Kalau orang-orang kafir Quraisy paling menghinanya, wah Muhammad itu orang gila, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu pemecah belah persatuan, Muhammad itu tukang ngacak-ngacak keluarga, begitu-gitu doang menghinanya. Nggak ada yang bisa menghina fisiknya Nabi SAW, karena nggak ada satu orang pun yang bisa menemukan kekurangan yang ada pada diri Nabi SAW. Nggak ada. Sampai-sampai pernah Hasan bin Thabit ini sebelum masuk Islam, dia ini kan penyair terkenal. Jadi di zaman Nabi itu orang yang bisa syair itu suatu kemuliaan, terhormat, orang pinter dah, intelek dah. Orang yang di zaman Nabi itu yang pinter, yang mulia, yang istimewa itu yang bisa bersyair. Ini Hasan bin Thabit ini penyair yang luar biasa. Kalau bersyair itu orang-orang bisa terhipnotis. Kalau dia ngeluarin syair itu orang-orang bisa terkesima. Sampai-sampai bisa orang-orang itu digiring pakai syairnya. Istilah zaman sekarang medsos dah gitu ya. Orang kalau udah main medsos kan buzzer-buzzer tuh ya, bisa bikin menggiring opini, bisa ngajak umat biar percaya ini itu. Jadi Hasan bin Thabit ini pernah dibayar sama orang-orang kafir Quraisy. Wahai Hasan, sini, ente bikin syair buat ngehina, ngejelek-jelekin Muhammad. Akhirnya dibayar tuh, dibayar Hasan bin Thabit. Kata Hasan bin Thabit, tar dulu, Ana mau ngeliat dulu orangnya Muhammad yang mana. Habis itu Ana baru bikin syair biar orang-orang menghinakan Nabi menghinakan Muhammad, karena mereka nggak beriman, ngomongnya Muhammad. Biar orang-orang bisa menghinakan Muhammad. Tapi Anda mau lihat dulu orangnya kayak gimana. Ya udah, ente jalan ke sono, nanti Muhammad bakal lewat sebelah sono. Jalan Hasan bin Thabit ke sono. Begitu ngelihat Nabi SAW kaget. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya semuanya sempurna. Dari gerak jalannya sempurna, fisiknya sempurna, akhlaknya sempurna, nggak ditemuin satupun kekurangan. Balik nih Hasan bin Thabit. Tadinya pengen dijadiin buzzer nih sama orang-orang kafir Quraisy, pengen dibayar buat ngejelek-jelekin Nabi. Jadi di zaman dulu udah ada buzzer tuh, buzzer ya, yang ngejelek-jelekin ya, yang ngedukung-dukung orang yang salah, dibener-benerin sama dia, udah ada. Jadi buzzer-buzzer sekarang mungkin keturunan Abu Jahal dan kawan-kawannya itu ya. Akhirnya Hasan bin Thabit balik, bilang sama orang-orang kafir Quraisy, sama Abu Jahal dan yang lainnya, dilemparin itu duit yang tadi dibayar. Ente gila, ana suruh menghina orang yang sempurnanya luar biasa, nggak bisa. Ana nggak nemuin satu cacat pun, satu kekurangan pun yang ada pada diri Nabi SAW, baik akhlaknya maupun fisiknya. Sampai-sampai beliau menyampaikan syairnya, lamma ra'aitu anwaru sadiat wada'tu min khifati kaffi ala basari. Ketika aku melihatnya, seakan-akan terpancar cahaya, sampai-sampai aku meletakkan kedua telapak tanganku di mataku, karena takut mata aneh itu nggak kuat ngelihat saking sempurnanya Nabi SAW. Ruhun minan nur fi jismi minal ghamar. Ruhnya seperti cahaya yang ada pada jasmani yang seperti bulan yang terang benderang. Jadi artinya sempurna banget. Akhirnya malah memuji-muji Nabi SAW. Nggak bisa. Begitu ngelihat nggak bisa menghina Nabi. Dari mana kekurangan yang nggak ada?
Akhirnya dia malah memuji-muji Nabi dan akhirnya beliau pun masuk ke dalam Islam. Sempurna, luar biasa. Akhlaknya, itu baru fisiknya, belum akhlaknya. Fisiknya luar biasa, belum akhlaknya. Luar biasa akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan sama orang yang cinta sama Nabi, sama musuh-musuhnya aja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya luar biasa, baik banget, baik banget. Baik dalam beliau dakwah maupun beliau berhisbah amar ma'ruf nahi munkar maupun beliau saat berjihad. Jadi Nabi itu bukan cuma lembut, tapi beliau juga tegas, bahkan keras kalau lagi berperang. Jadi lembut Nabi kalau lagi dakwah, lembut banget kalau lagi dakwah. Sampai-sampai banyak orang-orang kafir Quraisy yang cuma ngelihat akhlaknya Nabi masuk Islam. Banyak orang-orang yang cuma ngelihat akhlaknya Nabi masuk Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat, ada orang-orang yang ditahan habis perang, diikat sama sahabat, cuma biar ngelihat Nabi dan para sahabat doang bagaimana kelakuannya setiap hari. Begitu dilihat, akhirnya dia masuk Islam. Ngeliatin doang, itu ngeliatin doang. Belum lagi kalau didakwahin sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana wanita Yahudi yang buta setiap hari menghina Nabi. Belum lagi tetangganya yang tiap hari ngeludahin Nabi. Nabi setiap hari kalau pengen ke masjid, ada tetangganya yang tukang ngeludahin doang. Lewat Nabi diludahin, lewat Nabi diludahin, lewat Nabi diludahin. Hari keempat Nabi lewat, kok nggak ada yang ngeludah ini, kata Nabi. Disamperin, ditanya sama tangga-tangganya, ini langganan aneh kemana? Langganan apa? Langganan yang ngeludahin aneh. Langganan yang ngeludahin. Oh, dia sakit. Disamperin sama Nabi, disamperin, dijenguk. Akhirnya itu orang, ya Allah, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau betul-betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah. Saat berdakwah tuh, saat berhisbah, luar biasa ketegasannya. Nggak ada satu orang pun yang melebihi ketegasan Nabi. Sampai-sampai dalam riwayat para sahabat mengatakan saat Nabi beramar ma'ruf nahi munkar berhisbah, beda dengan dakwah. Dakwah lembut, tapi ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Saat momen Nabi SAW berhisbah, sahabat bilang saat Nabi SAW berkhutbah, ihmar wajhu, wajahnya sampai merah saat mengatakan yang hak, yang batil, yang halal, yang haram, merintahkan sahabat untuk melakukan yang ma'ruf, mencegah sahabat untuk melakukan kemunkaran. Sampai-sampai wajahnya Nabi itu merah kalau nyampein amar ma'ruf nahi munkar. Wahmarrat ainah, matanya juga ikut merah. Wa ala sautih, suaranya bergebu-gebu, lantang, tinggi, kenceng, tegas. Ka'annahu mundzirul jais. Sampai-sampai periwayat bilang seakan-akan saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hak dan batil seperti pasukan perang, seperti panglima perang, pemimpin perang. Luar biasa, tegas. Sampai mukanya ikut merah, bayangin. Teriak-teriak sampai mukanya ikut merah, matanya ikut merah, suaranya lantang. Kalau dalam berhisbah, beramar ma'ruf nahi munkar, tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai merah-merah. Karena suatu ketika Masjid Diror dibangun oleh orang-orang munafik, ngebangun masjid buat memecah belah persatuan umat Islam. Masjid, tapi gara-gara dibuatnya untuk memecah belah persatuan umat Islam, Nabi SAW perintahkan para sahabat ketika Allah memberitahu kepada malaikat Jibril untuk memberikan kabar kepada Nabi bahwa Masjid Diror didirikan untuk memecah belah umat Islam. Jadi didirikan masjid biar umat Islam terpecah belah. Akhirnya ketika tahu hal tersebut, Nabi perintahkan pada para sahabat, ihdimu wahrigu, hancurin, ratain itu masjid. Masjid disuruh diratain sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat lembut, beliau luar biasa lembutnya. Saat beliau berhisbah atau amar ma'ruf nahi munkar, beliau tegasnya luar biasa. Apalagi saat berjihad, nggak ada berjihad itu lembut, nggak ada. Yang namanya jihad pasti main keras-kerasan, nggak ada. Saat jihad bil hikmah wal mau'idhah hasanah, nggak ada. Itu ayat dakwah di tempat dakwah, hisbah di tempat hisbah, jihad di tempat jihad. Jangan ayat dakwah ditaruh tempat jihad. Jihad itu harus dengan lemah lembut, main todong-todongan habis itu lemah lembut, yang ada bolong duluan kepala kita, nggak ada. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, itulah sedikit daripada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita semakin kenal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala timbulkan rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita gampang untuk mengikutinya dan insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah dan dimasukkan ke dalam surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan dari penyampaian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.